Itu suara ikan gurame ketika lapar. Jadi ikan gurame saya ini ketika dia lapar seperti menyemburkan suara atau dia menabrak lampu dari akuarium ini. Nah, nanti kalau kedengeran saya ngasih dia makan gitu. Jadi dia kayak pinter gitu ya. Saya lapar gitu, cara ngomongnya kayak gitu. Bluk bluk bluk. Ikan imut. Makan gurame enaknya dikasih apa ya? Assalamualaikum teman-teman, masih bersama saya Azmi Yudianto di Ruang Siar channel Ikan Imut. Bikin gemes deh kamu. Kali ini Ikan Imut akan menyarankan kepada Anda tentang pakan ikan gurame. Untuk memacu pertumbuhan ikan gurame itu perlu dilakukan perubahan pola pemberian pakan ya. Dari kebiasaan memberikan pakan hanya berupa daun tumbuhan ke pemberian pakan buatan yang kaya akan nutrisi. Ini saya sharingkan kepada Anda, ada jurnal penelitian dari Ridwan Afandi IPB, studi kebiasaan makanan ikan gurame. Untuk meneliti kebutuhan nutrisi pada ikan gurame, perlu informasi dasar tentang kebutuhan nutrisi ikan tersebut. Informasi yang dimaksud adalah gambaran komposisi makanannya ketika berada di alam. Di alam, kolam alami ya, bukan kolam buatan apalagi akuarium kayak punya saya ini. Kelompok makanan dominan yang dimakan ikan gurame berubah dari insekta menjadi tumbuhan. Insekta itu ketika ukuran gurame pada waktu ukuran kecil dan makanannya menjadi tumbuhan pada ikan ukuran besar. Jadi ketika kecil, gurame itu sukanya makan serangga. Nah kalau sudah besar, sukanya makan daun-daunan. Perubahan komposisi makan ini sejalan dengan perubahan ukuran tubuh dan perbandingan antara panjang usus dan panjang tubuh. Dengan demikian, pada saat masih muda ikan gurame itu bersifat karnivor dan pada saat dewasa berubah menjadi omnivor yang cenderung herbivor. Ingat ya, karnivora itu pemakan hewan, omnivora itu pemakan segalanya, dan herbivora itu pemakan tumbuhan. Ikan gurame atau bahasa anehnya adalah Aspronemus gurame merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ikan ini sangat disenangi oleh masyarakat karena rasanya yang lezat dan juga karena sangat cocok untuk dihidangkan pada resepsi jamuan makan. Dilihat dari persyaratan hidupnya, ikan gurame itu aslinya relatif tahan hidup ya pada kondisi air yang stagnan dan miskin oksigen. Tapi ya, berdasarkan pengalaman saya pelihara ikan gurame di akuarium ya, ternyata dia perlu tambahan oksigen loh. Tapi toh, lama-lama sepertinya ada benarnya, karena ketika pompa filter saya ini tidak mengeluarkan tambahan oksigen, gurame saya masih tetap bertahan. Namun untuk Anda, apabila memiliki ikan gurame dan ditaruh di akuarium ya sebaiknya kasih oksigen aja deh, biar aman. Walaupun persyaratan lingkungan hidupnya tidak membutuhkan kekhususan, akan tetapi pada kenyataannya petani yang tertarik untuk mengembangkan ikan gurame ini sangat sedikit bila dibandingkan dengan petani yang memelihara ikan lele, ikan mas, nila, dan ikan ekonomis penting lainnya. Salah satu penyebabnya kurang minatnya petani untuk mengembangkan ikan gurame yaitu karena kuatnya anggapan bahwa ikan gurame itu ikan yang pertumbuhannya lambat. Memang lama kok ya. Nah, anggapan tersebut perlu segera diluruskan mengingat lambatnya pertumbuhan pada ikan gurame lebih dimungkinkan karena satu, sistem pemeliharaan yang masih tradisional dengan pola pemberian pakan yang tidak teratur. Dua, pakan yang diberikan umumnya berupa daun-daun tumbuhan, di mana kadar gizinya rendah serta nilai kecernaannya juga rendah. Kalau pakan hewani lebih mudah dicerna ya. Dengan demikian, apabila dilakukan upaya perbaikan teknik pembudidayaan dengan disertai perbaikan dalam hal makanan nutrisinya, diperkirakan ikan tersebut akan tumbuh cepat. Nah, untuk meneliti mengenai kebutuhan nutrisi ikan gurame dalam rangka memacu pertumbuhannya, diperlukan bahan acuan. Bahan acuan yang paling memadai adalah informasi mengenai komposisi makanan yang dimakan ketika ikan gurame berada di alamnya ya. Dilakukanlah penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang komposisi makanan alami ikan gurame dari berbagai ukuran. Maka ditebar 3 kelompok ukuran ikan gurame, yaitu 3,8 cm, 8,9 cm, dan 13,5 cm. Masing-masing kelompok ikan ini sebanyak 100 ekor. Nah, ketiga kelompok ikan tersebut dipelihara pada sebuah kolam
yang berukuran 20 meter kali 10 meter kali 70 cm selama 3 bulan. Sebelum ditebari ikan guraminya, kolam dikeringkan, dikapur dan dipupuk dengan kotoran ayam. 2 hari setelah penebaran, dilakukan pengambilan contoh ikan pertama. Pengambilan contoh ikan berikutnya dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pada setiap pengambilan contoh, diambil 5 ekor ikan dari masing-masing kelompok ukuran. Ikan yang tertangkap masing-masing diukur panjang dan berat tubuh serta panjang ususnya. Alat pencernaannya yang telah dikeluarkan dari tubuh ikan selanjutnya disimpan dalam wadah yang berlabel dan diawetkan dengan formalin 10%. Contoh-contoh tersebut kemudian dianalisis isi lambungnya. Identifikasi organisme makanan dilakukan di bawah mikroskop. Untuk mengidentifikasi organisme makanan yang dimakan ikan, digunakan buku-buku sebagai berikut: A Guide to the Study of Freshwater Biology oleh Needham dan Needham tahun 1962, A Freshwater Invertebrates of the United States oleh Pennock 1978, dan The Freshwater Biology by Edmondson 1963. Kemudian untuk mengetahui komposisi makanan digunakan metode Index of Preponderance oleh Natarajan dan Jingran dalam Effendi tahun 1979. Selama pemeliharaan, ketiga kelompok ukuran ikan gurami mengalami pertumbuhan baik panjang maupun berat. Hal ini berarti bahwa pakan yang ada di kolam dapat mendukung pertumbuhan ikan gurami. Perbandingan panjang usus terhadap panjang total meningkat dengan meningkatnya ukuran tubuh ikan. Ya mesti ya, kalau ikannya tambah gede ya mesti ususnya tambah dawa. Berdasarkan fakta pada hasil studi ini, maka wajarlah bila masyarakat umum memberi makanan pada ikan gurami yang dipeliharanya berupa daun-daunan seperti daun singkong, daun pepaya, daun sente, dan limbah sayuran lainnya, sebagaimana yang diinformasikan pada beberapa buku petunjuk praktis pemeliharaan ikan tersebut, yaitu Ardiwinata 1981, Sitanggang 1987. Namun, pemberian pakan berupa daun tumbuh-tumbuhan tersebut tanpa diimbangi pakan hewani jelas akan menghasilkan pertumbuhan yang lambat, oleh Kok Leong Wi tahun 1991. Jurnal penelitian studi kebiasaan makanan ikan gurami ini tidak saya bacakan semuanya ya, karena banyak terdapat angka-angka yang mungkin bikin Anda pusing, apalagi saya bisa tambah pusing lagi bagaimana cara menyampaikan angka-angka yang jelimet kayak gini. Kesimpulannya adalah: 1. Terdapat keterkaitan antara ukuran ikan, rasio panjang usus, dan panjang total tubuh dan komposisi makanannya. 2. Ikan berukuran kecil atau benih itu mempunyai nilai panjang usus dan panjang total tubuh yang kecil. Pada ukuran tersebut, komponen makanan utamanya adalah hewan, insekta. Sedangkan pada ikan yang berukuran besar mempunyai nilai panjang usus dan panjang total tubuh yang besar. Pada ukuran tersebut, sebagian besar makanannya terdiri dari tumbuh-tumbuhan. Gitu ya. Jadi ternyata ikan gurami itu ketika kecil makanannya adalah serangga. Sukanya gitu, enak gitu mungkin ya. Tapi kalau sudah besar, ikan gurami sukanya makan daun-daun tumbuhan. Dan juga informasi yang perlu kita garis bawahi juga bahwasanya kemampuan mencerna ikan gurami terhadap pakan hewani jauh lebih tinggi daripada pakan nabati. Kayak manusia juga gitu deh. Manusia kan kalau makan sayur-sayuran itu kan, sayuran tidak mudah dicerna kan. Bluk. Ikan imut. Demikian ya teman-teman sharing kita kali ini tentang pemberian pakan pada ikan gurami. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan informasi, dan juga tambahan inspirasi untuk Anda ya. Jangan lupa untuk selalu mengklik like, share, dan subscribe channel Ikan Imut. Buah jambu, buah kedondong. Di-subscribe dong Ikan Imut ya. Saksikan video saya selanjutnya. Komentar Anda saya tunggu. Dadah. Pluk. Ikan imut.